Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nazira. Wa da'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajan munira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nazira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun al-qadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Kita dapat menghadiri undangan Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Posisi orang yang bertakwa di mata Allah adalah posisi yang termulia. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian, hamba Allah, adalah orang yang memiliki takwa kepadanya. Dan bahkan dalam surah An-Naba dikatakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya selalu kita pelihara takwa, apalagi kalau diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan Allah, keyakinan akan nabinya Allah, malaikat-malaikatnya, qada dan qadarnya adalah bagian daripada orang yang bertakwa. Tapi takwa ini kata Nabi, iman ini kata Nabi terkadang berkurang dan bertambah. Rasulullah sampaikan, fa'lam annal imana yazidu wa yanqus. Ketahuilah wahai umatku, iman itu terkadang bertambah, terkadang juga berkurang dan bahkan keluar. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah akibat karena ketaatan. Al-iman yanqusu bil ma'siyat. Iman ini bisa keluar kata Nabi akibat karena maksiat. Apalagi disumbiakan ada nanti masa kata Rasulullah yang disebut dengan masa akhir zaman. Akhir zaman. Ketika terjadi dan muncul tanda-tandanya, maka umat Islam khususnya kita yang hadir pada hari ini, mari kita memperbaiki derajat takwa. Apa ciri ketika munculnya akhir zaman? Ini hadis kita bisa dapati di kitab Sunan Abi Daud. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa akhirus zaman yarfa'u anhu arba'ata asya'. Apabila akhir zaman datang,
Allah mencabut 4 sesuatu. Kalau keempat sesuatu ini sudah dicabut oleh Allah, maka manusia hidup dalam sebuah tatanan yang tidak normal. Sedikit-sedikit terjadi peperangan, sedikit-sedikit terjadi perpecahan, saling sikut kiri sikut kanan. Yang pertama kata Nabi, yarfa'u anhu ar-rahmata minan nas, yarfa'u anhu al-barakata minas sama'i wal ard, yarfa'u anhu al-haya'u minan nisa, wa yarfa'u anhu al-'adlu minal hukama. Yang pertama, Allah mencabut sifat kasih sayang bagi manusia sudah tidak ada lagi. Maka itulah contoh terkecil dari akhir zaman. Sifat kasih sayang sesama manusia hakikatnya adalah pancaran sifat Allah, yakni sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pancaran Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia, akan menjadikan jati diri itu menjadi sifat yang selalu mengasihi. Tapi ketika sifat kasih sayang ini hilang sedikit demi sedikit, terkikis, maka tunggu, yang akan terjadi adalah kehancuran. Rasulullah menyuruh kita, dalam hadis dikatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang selalu berkasih sayang, selalu menampilkan rasa cinta di antara kita, maka Allah akan memberi kasih sayang terhadapnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, berlaku kasih sayanglah di atas bumi, maka niscaya semua yang ada di langit berkasih sayang buat kita. Tapi ternyata didusundiakan, sifat kasih sayang bagi manusia sedikit-sedikit sudah terkikis. Contoh terkecil, ketika kita mengendara mobil, lalu kita menabrak seorang nenek-nenek atau kakek atau anak-anak, boleh jadi si pengemudi menancap gas, akhirnya tabrak lari. Terkadang kita dapati. Tetapi ketika kita mengendara mobil atau motor lalu menabrak seekor kucing, terkadang kita singgah, bahkan masih sering kita dapati membuka bajunya lalu membungkus kucing itu, lalu digali, dikubur. Apa artinya? Bahwa ketika sifat kasih sayang ini muncul terhadap binatang dan jauh lebih dahsyat terhadap manusia, ini sebuah bukti didusundiakan. Cedek kasih sayang di antara manusia sedikit hilang. Yang kedua, contoh terkecil, ketika tetangga kita ada yang kembali menghadap Allah di depan Masjid, kita bertanya, kenapa ada bisa tenda biru? Ternyata saudara kita, tetangga kita kembali menghadap Allah. Kembali kita bertanya, kenapa dia meninggal? Kata tetangga, lama dia sakit, padahal ia meninrisem malah sama hati teman-teman lebihku. Ini yang sering muncul. Nah, makanya ketika terjadi sifat kasih sayang terkikis demi terkikis, maka tunggu, yang terjadi adalah sedikit, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tertindis. Maka posisi dan potensi yang bisa terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lemah, itu yang tertindis. Padahal perintah Rasulullah, Pak Menteri sekarang, Pak Menteri Agama melahirkan sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum cinta. Nah, ini penting hadir sediakan. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman ketika Allah mencabut yarfa'u anhu al-barakata minas sama'i wal ard. Ketika Allah mencabut keberkahan langit dan bumi sudah hilang, sedikit demi sedikit sudah hilang. Apa berkah yang ada di tanah? Salah satu berkah terkecil di tanahnya Allah adalah ketika kita menanam satu biji.
lalu tumbuh, berkembang, memiliki dahan dan ranting, pucuk demi pucuk, akhirnya berbunga, lalu berbuah, dan buahnya kita nikmati. Keberkahan tanah masih insya Allah kita nikmati. Tapi ketika kita menanam sebuah tanaman, yang pertama tumbuh, tapi proses pertumbuhannya semakin kerdil, semakin layu, dan bahkan kita rugi. Itu artinya keberkahan tanah sedikit demi sedikit Allah cabut. Yang kedua, apa keberkahan langit? Salah satu keberkahan terkecil langit adalah ketika hujannya Allah turun. Ketika hujan turun, para petani kita, utamanya yang memiliki sawah, terkadang habis kena hujan dia punya padi, seketika langsung turun untuk memupuk. Padahal hakikat air hujan itu disertai dengan pupuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hujan tidak teratur, petani menunggu tidak datang, tidak ditunggu ternyata dia datang, itu pertanda. Yang kedua, sedikit demi sedikit panas selalu kita rasakan, itu artinya suhu yang kita tempati ini sudah tidak menjadi normal lagi, teman-teman, bikin kehadir. Nah, makanya ketika keberkahan langit, keberkahan bumi sedikit demi sedikit hilang, maka tentu akan berimbas pada kehancuran manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, yarfa'u anhu al-haya'u minan nisa. Ada nanti masa, ketika masa ini kita dapati, maka itulah hakikat akhir zaman. Yang pertama adalah diangkatnya sifat malu bagi wanita sudah tidak ada lagi. Ketika sifat malu bagi wanita sudah tidak dimiliki lagi, maka tunggulah di mana-mana akan terjadi malapetaka, di mana-mana akan terjadi kehancuran. Tapi apa kata Rasulullah? Sifat malu adalah sifat yang terbaik, tapi yang paling terbaik memiliki sifat malu adalah para wanita. Al-hayau hasanun walakin fin nisa'i ahsan. Sifat malu kata Rasulullah adalah sifat yang baik, tapi yang terbaik memiliki adalah para wanita. Tapi ketika wanita sudah tidak memiliki lagi sifat malu dalam dirinya, maka tunggulah. Hadirin berbahagia, gaya hidup perempuan masa kini, tren kehidupan perempuan masa kini, boleh jadi kita sudah dapati hadir disembiakan, utamanya dari segi fashion. Pakaian-pakaian saudara kita yang perempuan semakin hari semakin memperlihatkan aurat yang sama sekali tidak bisa diperlihatkan hadir disembiakan. Kalau sudah merajalela teori seperti ini, maka apa kata Nabi? Itulah ciri akhir zaman. Keimanan manusia, ketakwaan manusia sedikit akan hilang, lalu keimanan itu tidak lagi berada dalam diri kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kata Rasulullah, ciri akhir zaman kata Rasulullah adalah yarfa'u anhu al-adlu minal hukama. Ketika Allah mencabut sifat adil bagi para hakim sudah tidak ada lagi, maka pastikan yang terjadi adalah kehancuran. Sifat adil adalah sifat yang terbaik. Makanya adil dalam Al-Quran Allah katakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, antara adil dan takwa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah adil maka pasti memiliki takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, sesungguhnya nilai-nilai keadilan itu adalah hakikat takwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab dikatakan al-adilu wada'a syai'un fi wadi'i. Yang disebut dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau benar disimpan dan ditaruh pada yang benar, itulah adil. Yang salah dinyatakan salah, itulah adil. Tapi ketika nilai keadilan ini, nilai kebaikan ditukar dengan nilai kejelekan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, maka itulah praktek-praktek ketidakadilan. Rasulullah SAW ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman
Apa dia katakan? Mu'az bin Jamal, engkau melaksanakan pemerintahan di sana di negeri Yaman dengan cara adil. Tiba-tiba Mu'az bin Jamal berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami menata masyarakat di sana? Maka dia nabita, Mu'az, palempui, tungenge, pageteng-getenge. Kalau ini muncul di antara kita, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, maka insya Allah. Tapi ketika ada akar persoalan, corak maruk di negeri kita ini sering muncul. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, maka tunggulah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah 14 abad yang silam, beliau katakan, inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang merusak kalian adalah para penegak hukum, amir. Kenapa? Kalau dia menghukum orang yang kaya, orang yang berada, maka hukum ditanggalkan. Tapi wa idza syarika fihi mudda'if aqamul haddah. Kalau orang lemah, orang miskin melaksanakan pelanggaran hukum, aqamul haddah, maka hukum ditegakkan. Lau anna Fatimah binta Muhammadin syarakat laqata'ti yadaha. Andaikan putri kami, kata Nabi, Fatimah Az-Zahra melakukan pencurian, laqata'ti yadaha, maka kami akan potong tangannya, disembelihkan. Apa artinya? Ketika hukum dilanggar, maka hukum ditegakkan. Hukum tidak pandang bulu. Yang kaya melanggar, terapkan hukum. Yang miskin melanggar, terapkan hukum. Tapi kalau hukum sudah pilih kasih akibat para penegak-penegak hukum, maka tunggulah azab Allah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ciri ini muncul, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita masing-masing sebelum Allah memeriksa kita. Sebaik-baik diri adalah orang yang senantiasa menanamkan nilai takwa, nilai kesabaran, dan nilai keadilan dalam dirinya, sehingga orang-orang yang bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, win-win solution dalam kehidupannya. Dan bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ulama katakan inilah termasuk ayat-ayat 1000 dinar. Hadirin berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadzal li wa lakum faqad fazal muttaqun.